Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi yang ke-9 dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang dua materi ya. Yang pertama adalah prosedur tata ruang kantor, yang kedua adalah ergonomi tata ruang kantor. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Prosedur tata ruang kantor. Prosedur tata ruang kantor dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi terlebih dahulu aktivitas kantor dan komponen fisik dalam satu kesatuan yang efisien. Beberapa faktor yang harus diidentifikasi adalah sebagai berikut. A. Pekerjaan yang harus dilaksanakan. B. Proses yang digunakan. C. Peralatan mesin yang digunakan. D. Ruangan yang tersedia. E. Penerangan yang tersedia. F. Karyawan yang melaksanakannya. 2. Membuat skema denah atau ground chart dari seluruh unit rencana tata ruang kantor dengan memakai skala tertentu. Cantumkan panjang dan lebar ruangan serta beri tanda tempat, pintu, jendela, dan lainnya. 3. Penempatan meja dan kursi pegawai dengan peralatan lainnya berpedoman kepada rancangan atau pola yang sudah dibuat. 4. Pembuatan gambar denah atau konsep tata ruang harus memperhitungkan kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, perubahan peralatan kantor, perubahan prosedur kerja, perubahan atau pengembangan organisasi, dan penambahan atau pengurangan atau perubahan pekerjaan. 2. Ergonomi tata ruang kantor. 1. Definisi ergonomi. Kata ergonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ergon yang artinya gerak atau kerja dan nomos yang artinya alamiah. Jadi ergonomi berarti gerakan yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan kelelahan dan kecelakaan sesuai kemampuan tubuh, tetapi dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan kata lain, bahwa ergonomi ini merupakan suatu ilmu yang meneliti tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang ergonomi ya. Jadi pada intinya itu gini, ergonomi itu adalah keseimbangan antara tubuh kita, tubuh manusia atau kemampuan tubuh kita di saat bekerja. Jangan sampai apa yang kita kerjakan di dalam suatu kantor itu nanti akan menimbulkan kelelahan sehingga terjadi kecelakaan. Nah, dengan adanya ergonomi itu, hal-hal yang tidak kita inginkan itu kita hindarkan. Sehingga kita bekerja di suatu tempat itu bisa nyaman, tentram, sehingga kita bekerja itu dengan enjoy, tidak lelah ya. Maka kita akan menghasilkan kerja yang efektif dan efisien sehingga bisa mencapai hasil kerja yang maksimal atau yang bagus. Itu maksudnya ergonomi. Nah, kalau di suatu kantor berarti di saat kita kerja di kantor itu, kemampuan tubuh kita harus seimbang dengan pekerjaan yang kita hadapi. Sehingga kita nanti bisa bekerja di kantor itu dengan baik. Misalnya, menaruh alat-alat jangan sembarangan, menaruh mesin-mesin kantor jangan sembarangan, karena akan mempersulit tubuh kita di dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu ya maksud ergonomi itu seperti itu. Ini adalah gambar keseimbangan antara ergonomi dan tata ruang kantor yang sangat berpengaruh terhadap keindahan dan kenyamanan kantor. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, ini ada tata ruang kerja pada suatu kantor dengan menggunakan konsep tertutup, kemudian menggunakan bunga-bunga ya sebagai penghias. Ini menunjukkan bahwa ruangan tersebut telah melakukan keseimbangan ergonomi dengan lingkungan hidup.
2. Ergonomi dan tata ruang kantor. Ergonomi dan tata ruang kantor adalah penataan dan penyusunan tempat kerja, perabot, dan perlengkapan menggunakan gerakan yang efektif, efisien, nyaman, dan aman sesuai dengan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya sehingga menghasilkan kinerja yang produktif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ergonomi dan tata ruang kantor adalah sebagai berikut. A. Komitmen. Komitmen adalah kesepakatan secara tidak langsung mengikat antara pimpinan dan pegawai dalam menjalankan sebuah aturan atau program demi mencapai tujuan bersama. B. Pelatihan. Seluruh pegawai perlu untuk mengetahui pentingnya penerapan ergonomi agar produktivitas meningkat. C. Kelompok bekerja atau working group. Membentuk working group yang bertanggung jawab dalam penerapan ergonomi tata ruang kantor. Ini adalah gambar pembentukan kelompok kerja yang dapat menjadikan ruang kerja yang ergonomi. Anak-anak, kita rangkum ya dari pertemuan 1 dan 2 adalah sebagai berikut. 1. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kerja yang tersedia sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. 2. Manfaat pengelolaan tata ruang kantor adalah sebagai berikut. A. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. B. Mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. C. Menjamin efisiensi arus kerja. D. Meningkatkan produktivitas pegawai. E. Mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa yang akan datang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. 3. Tujuan tata ruang kantor antara lain: A. Memperpendek jarak tempuh antar ruang. B. Memudahkan dalam pengawasan terhadap karyawan maupun staf administrasi dalam proses pekerjaan. C. Aktivitas komunikasi bagian administrasi dapat berlangsung secara lancar. D. Setiap ruang kerja yang ditata secara efisien diberikan kemudahan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan. E. Memberikan kesan nyaman bagi klien perusahaan. F. Memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. G. Memperhatikan kondisi kesehatan dan kepuasan bagi setiap pegawai. 4. Jenis tata ruang kantor antara lain: kantor berkamar, kantor terbuka, kantor berhias, dan kantor gabungan. 5. Ergonomi dan tata ruang kantor adalah penataan dan penyusunan tempat kerja, perabot, dan perlengkapan dengan efektif, efisien, nyaman, dan aman, disesuaikan dengan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya, sehingga menghasilkan kinerja yang produktif. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian baca-baca kembali agar lebih paham. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.